Saudara-saudara, jumpa kembali bersama dengan Peniel Misri dalam acara Wajah Allah. Masih tetap kita membahas tema menonton sambil merenung. Kali ini secara khusus kita membahas tentang tema mingguan, yaitu perangkap kekalahan. Dari bagian Alkitab tentang kisah Elia dikatakan begini: tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berpaling pulang. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Saudara-saudara, berdasarkan bagian Alkitab tadi, kita akan membahas tentang tema mingguan. Tema yang kita bahas adalah perangkap kekalahan. Begini, seringkali dalam kehidupan ini kita termotivasi dengan kata-kata yang mendorong kita supaya berhasil. Ketika kita memegang janji Tuhan pun kita berharap bahwa keberhasilan menjadi bagian daripada kehidupan kita. Nah, artinya begini, setiap orang percaya seringkali lebih banyak dipersiapkan untuk mengalami keberhasilan dalam hidupnya. Tetapi berapa banyak di antara Anda dan saya yang siap untuk mengalami kekalahan atau kegagalan? Karena kekalahan atau kegagalan seringkali adalah hal yang paling banyak kita temui dalam kehidupan. Bicara tentang perjalanan hidup, maka akan ada banyak kisah tentang kekalahan, kisah tentang kegagalan, maupun kisah-kisah dalam kehidupan yang merupakan hal-hal yang menyedihkan dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita tidak terperangkap dalam perangkap kegagalan atau perangkap kekalahan? Sebab ketika kita selalu berpikir tentang kesuksesan, kita berpikir tentang keberhasilan, terkadang kita bisa saja menjadi orang-orang seperti yang tadi dikatakan oleh firman Tuhan, seperti Elia yang ada dalam perangkap kegagalan atau kekalahan. Simak Peniel Misri. Saudara-saudara, perangkap kekalahan atau perangkap kegagalan adalah keadaan di mana seseorang ada dalam mengalami kekalahan atau kegagalan dalam hidupnya. Dan seperti Elia tadi, ketika dia mengalami kekalahan, kegagalan, dia mengatakan begini, "Saya tidak lebih baik daripada nenek moyang saya. Tuhan, ambillah nyawa saya." Nah, bayangkanlah satu atau dua peristiwa kekalahan atau kegagalan dalam hidup Anda. Bayangkanlah itu. Saya membayangkan tentang hal-hal tertentu, tetapi secara umum saya hendak membawa kita dalam sebuah pengalaman ketika pertandingan Persebaya Surabaya melawan Arema Malang di Stadion Kanjuruhan. Dan di akhir pertandingan itu Arema kalah, Persebaya menang, tetapi tragisnya begitu banyak orang yang meninggal pada saat itu. Saya menilai bahwa ada beberapa hal di mana banyak supporter atau penonton sepak bola tidak siap untuk menerima kekalahan ketika tim yang dia idolakan mengalami kekalahan atau kegagalan. Hal itu bisa berdampak buruk. Nah, dari peristiwa itu saya ingin menarik peristiwa tadi ke dalam bagian kehidupan kita masing-masing. Kita pasti pernah gagal. Mungkin ketika khotbah ini disampaikan, Anda pun tengah mengatakan, "Saya tengah berjuang keluar dari kegagalan." Nah, amatilah begini.
Elia ketika mengalami kegagalan, pertama-tama yang dia rasakan adalah putus asa. Dia lari dari kenyataan, dia putus asa, lalu dia kemudian mengambil keputusan supaya kalau boleh dia mati saja. Dia tidak mau hidup lagi. Dan itu dia katakan kepada Tuhan. Lalu yang terjadi adalah dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, saudara-saudara, ketika kita gagal, biasanya kita mengalami fase ini. Kita lari dari kenyataan, kita kemudian menganggap diri kita sudah tidak ada harapan lagi. Kita mau segala sesuatu itu tidak lagi kita lakukan. Elia mengatakan, mati saja, lebih baik saya mati saja. Lalu kita mulai membandingkan diri dengan orang lain. Nah, bagaimana supaya kita bisa keluar daripada hal itu? Hal yang pertama, kalau tadi dari bagian firman Tuhan mengatakan begini, Tuhan ketika Elia datang dengan keluhannya, Tuhan tidak bilang gini, mari sini, mari, saya paham apa yang kau rasakan, artinya Tuhan membujuk Elia, tidak. Tetapi yang Tuhan kasih adalah makanan. Pertanyaan yang muncul, kenapa Tuhan kasih makanan? Bapak Ibu saudara-saudari yang mendengarkan saya pada saat ini, dalam keadaan hidup yang tidak mudah, seringkali yang Tuhan lakukan pertama-tama untuk menolong kita, bukanlah mengeluarkan kita dari kegagalan atau persoalan tadi. Tetapi Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Bagi Elia saat itu adalah dia butuh istirahat. Dan sesudah beristirahat, dia butuh makan supaya tubuhnya kembali segar dan kuat. Nah, Alkitab mengatakan ketika dia beristirahat, dia makan dan minum, dia melakukan perjalanan 40 hari, 40 malam lamanya. Artinya, dia mendapatkan kembali kekuatan. Bayangkanlah apa yang pernah terjadi dalam hidup Anda ketika Anda gagal. Atau pada saat ini, Anda mengatakan bahwa Anda tengah berjuang keluar dari perangkap kegagalan. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan tengah memberikan kepada Anda apa yang Anda butuhkan dalam hidup ini. Apa yang Anda perlukan. Seringkali yang Anda perlukan bukanlah sesegera mungkin keluar dari persoalan. Tetapi Tuhan tahu bahwa Anda pertama-tama membutuhkan kekuatan untuk bertahan, untuk tetap ada dalam sebuah pengharapan meskipun keadaan hidup tidak mudah. Dan pemazmur mengatakan gini, pada saat aku berseru kepadamu, engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Jadi, pertama-tama yang Tuhan lakukan ketika kita ada dalam kegagalan adalah Tuhan memenuhi kebutuhan dasar kita. Dan seringkali itu adalah kekuatan yang Tuhan tambahkan supaya kita bisa bertahan dalam kehidupan ini. Hal yang kedua, keluar dari perangkap kekalahan sesudah kita menyadari bahwa Tuhan tidak langsung mengeluarkan kita dari kegagalan kita. Tuhan menambahkan kekuatan, kita kuat di situ. Hal yang kedua yang mesti kita lihat bahwa kegagalan tentunya adalah proses di mana kita belajar sesuatu dari kegagalan kita. Orang-orang yang tidak berhasil adalah orang-orang yang melihat kegagalan sebagai akhir daripada segala sesuatu. Bahkan mereka cuma mengeluh bahwa mereka gagal. Tapi mereka lupa satu hal, bahwa keadaan hidup yang paling buruk, kegagalan tetap bisa membuat kita belajar. Dan dari pelajaran yang kita ambil dari kegagalan itu, kita menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi pribadi yang lebih kuat. Menjadi pribadi yang lebih tangguh. Karena apa? Kita belajar dari kegagalan. Bukankah keberhasilan bukanlah sebuah proses instan dalam hidup ini? Bukan sebuah proses tiba-tiba. Tapi keberhasilan adalah sebuah perjalanan, langkah demi langkah, di mana di dalamnya ada kegagalan. Setiap Anda mengalami kegagalan, ketika Anda mau belajar, Anda akan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih kokoh, lebih tangguh, lebih siap untuk menghadapi realitas kehidupan ini. Jadi, belajarlah dari kegagalan. Itu adalah cara Anda untuk keluar dari perangkap kegagalan. Saudara-saudara, hal yang ketiga, ketika Anda ada dalam kegagalan dan Anda merasa terperangkap di dalamnya, maka taruhlah dalam hati atau pikiran Anda bahwa kegagalan tidak selalu mengatakan bahwa Anda buruk. Tetapi kegagalan bisa saja menyatakan bahwa ada hal lain yang lebih baik bagi Anda. Anda gagal dalam satu hal, Anda sudah berusaha mencobanya. Jangan kemudian memvonis atau mendakwa diri Anda bahwa ketika Anda gagal dalam satu bidang, bidang itulah yang kemudian menentukan mati hidup Anda. Cobalah pada hal lain.
Karena bisa saja kegagalan Anda pada satu hal akan membuka pintu keberhasilan pada hal yang lain. Ya, sebab itu, setiap orang yang mengalami kegagalan harus berpikir bahwa terkadang belum waktunya untuk dia berhasil. Dan terkadang bukan pada bidang itulah Tuhan menginginkan dia untuk berhasil di situ. Ada waktu lain dan bisa saja ada tempat yang lain yang Tuhan siapkan untuk Anda berhasil. Dengan demikian, Anda tidak menghakimi diri Anda, tidak putus asa, tidak hilang harapan, tetapi Anda cepat bangkit. Saya hendak menutup renungan pada saat ini dengan mengutip sebuah perkataan daripada seorang yang mengatakan tentang perangkap kekalahan. Dia bilang gini, setiap tragedi yang menimpa seseorang, artinya setiap kegagalan, setiap kekalahan yang menimpa diri seseorang adalah sesuatu yang menjadi tragedi yang parah apabila orang yang mengalaminya tidak belajar dari kegagalan atau kekalahan itu. Ya, kita akan berjumpa kembali minggu depan, masih bersama dengan Peniel Misteri dalam acara Wajah Allah. Ingat, kamu dapat, kamu bisa. Tuhan memberkati. Shalom.